Pemirsa selamat siang, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Newsline. Kali ini bersama saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jessica Wulandari. Tentunya pemirsa selain 3 berita utama tadi, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan kali ini kita akan memulai Newsline dengan Newsline Trending Topic. Kita akan melihat apa yang menjadi trending topik pencarian pada hari ini. Oke pemirsa, jadi ada dua ya Jessica. Kalau yang ini perlu kita update juga terus, dan ini nanti kita harus pantau bagaimana nasibnya karena akan masuk ke dalam tahap penyidikan soal longsor Gunung Kuda Cirebon. Ada lebih dari 5.000 pencarian. Dan satu lagi hashtag Harvard. Ini nih kayaknya kita kalau mau S3 ke Harvard agak mikir-mikir jadinya karena ada peraturan baru nih dari pemerintah Amerika Serikat. Tapi langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline Trending Topik berikut ini. Jessica, jadi saya mau ajak Anda juga pemirsa, kita harus lihat bagaimana update terkini ini dari kondisi di lokasi longsor tambang yang terjadi di Cirebon. Nah, ini menjadi trending pencarian adalah seputar peristiwa duka ini longsor aktivitas penambangan galian C di Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi pemirsa, insiden mematikan ini terjadi di lokasi tambang galian C Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Yang mana bebatuan berukuran besar tiba-tiba longsor kurang lebih pada pukul 9:31 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat tadi malam, 14 orang penambang dinyatakan sebagai korban, 12 orang sudah menjalani perawatan akibat luka ringan dan juga berat. Sedangkan korban luka dan meninggal dunia berada di 2 rumah sakit, yakni di RSUD Arja Winangun dan Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon. Kemudian pemirsa, kalau kita lihat data korban yang hilang dan diduga masih tertimbun, ini jumlahnya sebenarnya masih simpang siur, belum ada angka pasti. Tapi informasinya ada 11 orang yang masih tertimbun di sana. Kemudian kalau kita bicara soal kronologi, peristiwa longsor bebatuan berukuran besar ini kejadiannya pada Jumat 30 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain mengubur para pekerja, longsor ini menghantam 3 alat berat ekskavator dan 6 unit kendaraan truk yang sedang diturunkan di lokasi tambang ini. Nah, sebenarnya insiden longsor di lokasi tambang batu alam Gunung Kuda ini sudah beberapa kali terjadi loh Jessica. Jadi sebelumnya 2025 bulan Februari, berarti kurang lebih 3 bulan yang lalu, di lokasi yang sama ini juga terjadi bencana longsor, tapi pada saat itu tidak ada korban jiwa. Betul, jadi kemarin kami sempat mewawancarai warga sekitar sana. Mereka tuh menyatakan kalau di titik yang sama terjadi longsor di desa di sana, di Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Adapun korban meninggal mayoritas warga dari Kabupaten Cirebon dan kemudian Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Bandung. Dan sekarang menjadi pertanyaan, sebetulnya apa sih yang menjadi kendala dalam proses pencarian korban? Kita sama-sama dengarkan pernyataan dari Kepala Kantor SAR Bandung berikut ini. Jika melihat medan ataupun karakteristik dari tambang galian C di Gunung Kuda ini, menurut Anda prediksinya seperti apa Pak nanti proses evakuasi ini? Kesulitan seperti apa Pak nanti yang akan dihadapi Pak? Ya, baik. Jadi kesulitan mungkin nanti yang akan dihadapi oleh tim SAR gabungan di lokasi longsor, yaitu dikhawatirkan terjadinya longsor susulan terhadap lokasi yang ada saat ini. Karena memang itu menjadi satu tantangan bagi kami sebagai tim SAR. Seperti itu. Pak Ade, untuk alat berat yang diterjunkan dan juga petugas dari Basarnas sendiri, ini berapa totalnya Pak? Jadi untuk evakuasi hari ini ada 6 alat berat, yaitu 6 ekskavator yang diturunkan untuk melakukan clear area atau clean area.
Untuk personil Basarnas, kami menerjunkan 27 personil yang ada di lokasi terjadinya longsor. Yang fokus saat ini ada titik timur, karena memang di situ kami mendapatkan informasi, tapi belum pasti, hanya dugaan bahwa masih ada korban di titik timur yang tertimbun tanah bebatuan. Jadi kami tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi fokus terhadap titik timur. Jadi itu tadi yang disampaikan pemirsa oleh Kakansar Bandung di sana, dan hari ini tadi juga sudah disampaikan ada rencana operasi untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi korban yang ditemukan. Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Mulyono menyebut bahwa insiden longsornya batuan alam ini terjadi karena kesalahan metode penambangan yang dilakukan oleh pihak pengelola tambang. Nah, pihak ESDM sudah berkali-kali memberikan peringatan bahkan tindakan preventif oleh aparat kepolisian dengan memasang garis polisi pada Februari 2025 lalu. Karena penambangan ini ternyata dilakukan tidak sesuai dengan standar keselamatan. Jadi ini pengawasannya seperti apa ya kira-kira? Jadi pemirsa, Bambang juga menegaskan seharusnya proses penambangan dilakukan dari atas bukan dari bawah. Dan mendengar adanya korban tewas dari aktivitas penambangan di Gunung Kuda, sebagai langkah lanjutan akhirnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar aktivitas tambang ditutup untuk selamanya dan mencabut izin operasional perusahaan tambang meski izinnya baru berakhir pada bulan Oktober 2025. Atau ini akan ada moratorium baru dan langsung dilaksanakan kemarin pemirsa. Kita sama-sama simak ya pemirsa pernyataan. Saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi, Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarganya. Jadi kalau recovery sosial saya pikir nggak ada problem, tetapi kan nyawa nggak bisa ditukerin dengan recovery sosial. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini. Dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3. Dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang gitu loh. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Iya kan Pak, ini izin masih dengan sampai nanti November. Sampai Oktober. Namun memang SOP-nya seperti itu ya, yang menyalahi aturan. Ya kalau gini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sudah problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa itu resiko saya. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu yang ditekankan? Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran, larangan alih fungsi lahan, itu pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal, dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Lu belakang gua. Mana? Rumahnya mana? Nah pemirsa, menurut informasi yang kami peroleh, pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan dari pemilik tambang untuk proses penyelidikan. Polisi nanti juga akan membuka kemungkinan ada pelanggaran pidana terkait kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dan juga kerusakan lingkungan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menegaskan kalau kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha pertambangan supaya selalu mematuhi standar keselamatan dan juga regulasi yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terulangnya tragedi yang serupa di masa mendatang. Dan yang memang disoroti oleh Gubernur Jawa Barat dalam pernyataannya ini tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan tapi juga aspek keselamatan pekerja dan juga bagaimana cara untuk penambangannya itu sendiri. Mengingat longsor telah terjadi berkali-kali. Untuk tahun ini saja pemirsa sudah 3 kali. Sebelumnya di bulan Februari tahun 2025 dan juga bulan Januari. Dan untuk di titik yang sama ini berada di bulan Februari 2025 meski saat itu tidak ada korban jiwa sama sekali. Oke.
Nah, kalau begitu saya mau ajak Anda langsung, kita akan lihat bagaimana sebenarnya situasi terkini di sana. Karena sampai siang hari ini pemirsa, proses pencarian korban yang diduga masih tertimbun longsoran tambang galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini masih dilakukan. Bahkan Gubernur Jawa Barat juga sudah meninjau langsung lokasi tambang. Di sana ada rekan Aris Setia langsung dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aris, selamat siang Aris. Aris, jadi apa saja yang ditekankan Gubernur Jawa Barat pada saat meninjau TKP tadi? Ya, selamat sore Valen dan juga pemirsa. Ada beberapa hal penting memang yang ditekankan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dalam tinjauan yang tadi berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Tadi Kang Deddy Mulyadi ini tiba sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat, dan dari pantauan kami langsung Kang Deddy menemui sejumlah warga masyarakat yang memang terdampak dari peristiwa longsornya tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon ini. Sejumlah keluarga korban ini sempat histeris melihat kedatangan Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka menumpahkan rasa unek-uneknya dan keluh kesahnya karena sampai dengan detik ini anggota keluarganya ini masih belum ditemukan, dan sampai dengan saat ini pun proses terkait dengan pencarian dan juga penyelamatan ini masih terus berlangsung. Tadi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, memang menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dengan tegas akan menindak pengelola ataupun operator yang menjalankan kegiatan aktivitas pertambangan di lokasi ini. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Pemda Bogor, Pemda Cirebon maksud kami, ini secara terus terang telah menghentikan aktivitas di sini dan menutup lokasi ini. Dan kemudian yang menjadi kabar baiknya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat ini telah menjamin seluruh kebutuhan dari keluarga korban longsor tambang galian C di Cirebon ini. Tadi disampaikan oleh Deddy Mulyadi bahwa Pemprov Jawa Barat akan menanggung seluruh kebutuhan, baik itu dari anak maupun istri dari korban. Apabila untuk anggota keluarga ini anak akan melanjutkan studi sampai dengan perguruan tinggi, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini memastikan akan bersedia untuk menanggung kebutuhan tersebut. Dan yang terpenting adalah tadi disampaikan oleh Deddy Mulyadi bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, dirinya telah mengeluarkan terkait dengan larangan pertambangan yang ada di kawasan wilayah Jawa Barat, dan dirinya juga menekankan akan moratorium yang akan dibuat oleh ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan izin pertambangan di wilayah Jawa Barat, dan tentunya adalah membuat moratorium untuk tidak memperpanjang lagi izin pertambangan di wilayah Jawa Barat. Dan selain itu juga dapat kami sampaikan, Valen, bahwa sampai dengan pukul 14:25 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya sudah lebih dari 7 jam, proses pencarian serta evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan di lokasi TKP ini belum menghasilkan sesuatu yang baru, dalam arti belum ada satupun korban longsor yang ditemukan. Dari informasi terbaru kami terima bahwa saat ini masih ada 11 orang yang diduga masih tertimbun longsoran galian C di Gunung Kuda, Cirebon ini. Sampai dengan saat ini kami melihat bahwa alat berat eskavator juga masih terus bekerja ekstra untuk membongkar bongkahan reruntuhan dari tambang galian C yang berada di lokasi ini. Dan kami juga melihat sejumlah petugas gabungan baik TNI, Polri, Basarnas, BPBD Cirebon, BPBD Jawa Barat, dan juga dari PMI, Dinas Kesehatan ini masih terus bersiaga di sini untuk memastikan seluruh korban yang diduga masih tertimbun ini bisa kemudian dievakuasi dan kemudian mendapatkan tindak lanjut dari rumah sakit. Untuk sementara demikian, kembali ke Valen di studio.
Baik, terima kasih Aris Setia atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Oke, Jessica, coba ya kita lihat juga pemirsa, ada beberapa komentar yang disampaikan oleh warga net. Yang pertama, saya mau ajak Anda lihat di akun X, ada dari @billray 2019. Alhamdulillah KDM perintahkan jajarannya untuk menutup tambang di Gunung Kuda selamanya ya, di garis bawahi setelah menyebabkan longsor dan timbul korban jiwa. Jadi di situ ada yang ilegal dan juga legal, semuanya diberhentikan kegiatannya ya pemirsa. Dan selanjutnya dari Ini Tokyo, minta doa ya karena bapak teman saya belum ketemu. Semoga bisa segera dievakuasi ya. Selanjutnya dari @j_gun, ya Allah, gunung pun habis. Kerusakan bukan karena alam, tapi memang karena tangan manusia. Turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan korban. Dan selanjutnya dari Syamson, tutup galiannya, proses yang merusaknya. Tadi ya akan ada diterbitkan moratorium dari pemerintah, jadi itu salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan tidak ada kejadian serupa. Selanjutnya pemirsa dari @ibu Rismu, ponakanku jadi korban Gunung Kuda, Al-Fatihah buat Tony. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya kita akan menunggu terus bagaimana proses evakuasi yang berlangsung di Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Seperti apa nanti, karena sampai saat ini aja masih belum ada data pastinya berapa yang tertimbun. Tapi tentu kita harapkan semua bisa berjalan dengan lancar sehingga proses evakuasi dan semua penggali bisa ditemukan. Nanti pemirsa, kita sudahi informasi seputar ini. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda seputar Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.